akhirnya penuhi Pak kuasa Allah Maha Tinggi, penuhi hadirat-Mu di tempat ini sehingga mengurapi kami. Pakai Pak Pendeta untuk kemuliaan-Mu Bapa. Itu bungkus Pak Pendeta John dengan kuasa-Mu dan juga seluruh keluarga dan pecinta. Dan kami semua yang di tempat ini yang mendengarkan. Dalam nama Yesus kami ucap syukur. Haleluya. Amin. Mari Pak Pendeta John. Amin. Praise the Lord. Terima kasih Cipung untuk doa yang sangat indah ya Pak di Pendeta malam John. hari ini. Oke, terima kasih Cipung untuk doa yang sangat indah. Selamat malam Bu Puspita dan Mbak Indah ya. Sudah bersama kita di malam hari ini dan kita akan siapkan hati kita untuk kita memuji Tuhan. Ya, kita mendengar suara Bu Puspita. Selamat malam Bu Puspita. Selamat malam Pak John. Ya, selamat malam ya Bu Puspita, Mbak Indah. Gimana sehatkah Bu Puspitanya? Puspita Masih pusing Pak John. masih ada pusingnya Pak John. Ya, tidak apa-apa ya, kita doakan ya. Supaya Tuhan tolong. Mengerti Pak John. Amin ya. Ya, Tuhan Yesus baik ya. Baiklah teman-teman semua, kita akan naikkan pujian bagi Tuhan Yesus ini. Tuhan Yesus itu sangat baik buat kita semua ya. Oke, mari kita akan siapkan hati, kita memuji Tuhan di malam ini. Haleluya. Oke, praise God, terpujilah Tuhan selama-lamanya. Kau layak disembah Tuhan, kau layak ditinggikan, layak dimuliakan. Haleluya. Oke, kita akan naikkan pujian ini bagi Tuhan Yesus ya. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Oke, kita akan naikkan pujian ini bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Ialah satu-satunya dambaan hati kita ya. Tuhan Yesus yang besar. Amin. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Kau yang percaya Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang besar, mari angkat tangan-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Mari Bapak Ibu sekalian, saya ajak bisa bangkit berdiri. Kita akan bersama Tuhan lebih lagi. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan. Imanku bersepakat,
kemenangan darimu. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Kami percaya, iman kami bersepakat, ada kuasa kesembuhan. Iman kami bersepakat, ada mujizatmu malam ini. Aku percaya, aku percaya. Mari angkat penyembahanmu, imanmu malam hari ini. Ada kuasamu yang menyembuhkan, ada kuasamu yang memulihkan malam ini. Yes, kuasamu menyembuhkan. Kami terima kuasamu Tuhan. Kuasamu memenangkan jiwa kami. Yes Lord, kami terima kuasamu. Kami terima. Kami lihat mujizatmu Tuhan terjadi di hidupku. Yes, percaya Kau Tuhan yang besar, sanggup lakukan segala perkara. Haleluya, haleluya. Malam hari ini kami buka kedua tangan kami Tuhan. Dengan iman kami mau nyatakan, oh tidak ada perkara yang sulit buat Tuhan untuk melakukannya bagi kami malam hari ini. Mari sama-sama nyatakan dengan imanmu. Yes. Kau telah buktikan cintamu padaku. Kau membayarku dengan hidupmu. Ku bersyukur yang ada padaku, semuanya milikmu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbamu. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu, ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Kau telah buktikan cintamu padaku. Kau membayarku dengan hidupmu. Ku bersyukur yang ada padaku, semuanya milikmu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbamu. Hanya Kau Tuhan, hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu, ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Hanya Kau yang
menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu, ku takkan goyah. Sebab tangan kasih-Mu bagiku selalu cinta. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu, ku takkan goyah. Sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Oh, hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu, ku takkan goyah. Sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Oh, sebab tangan kasih-Mu Bapa tersedia bagiku. Haleluya. Oh, selamanya Kau ku cinta. Yeah. Oh, Kau alasanku bersyukur. Kau alasanku percaya. Kau alasanku hidup. Sebab Kau kasih yang sempurna. Kau alasanku bersyukur. Kau alasanku menyembah. Kaulah kasih yang sempurna. Kaulah kasih yang sempurna. Oh, 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 thank you Lord. Kau tempat jawaban di hidupku. Kau tempatku mengadu. Kau tempatku berharap penuh hanya padamu. Kau tempatku berharap. Kau tempatku bersandar. Yeah. Kau tempatku mengadu. Sebab Kau setia. Yeah. Kau mendengar seruan hatiku. Kau tahu yang terbaik bagiku. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Hallelujah. Oh, mengalir kuasa
dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mengalir kuasa, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa. Kau hadir di sini, oh, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Nyanyikan dan percaya. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Dia kekal, Dia mulia, dan Dia hadir di hidupmu. Oh, memulihkan hati. Come on, here we go. Hey, ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Yeah, ku kan tenang bersamamu, Bapa. In the name of Jesus, Allah itu kasih. Haleluya. Amin. Praise God. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Haleluya. Ya Bapa kekal mulia, dan kita semua anak-anaknya tentunya akan menikmati kekekalannya bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Oke, baiklah Bapak Ibu Saudara, semuanya kita akan siapkan hati kita ya, untuk kita akan mendengarkan firman Tuhan, dan doa ini akan dinaikkan oleh sahabat kita terkasih. Haleluya. Oke, di sana ada Bapak Romli Halomuan Lubis. Pak Romli Halomuan Lubis ada? Shalom, Pak John. Ya, silakan Pak Romli Halomuan Lubis berdoa ya sebelum firman Tuhan disampaikan. Terima kasih, Pak John. Oke. Mari satu dalam doa. Bapa kami surga, terima kasih ya Bapa, pada malam hari ini Engkau boleh memberkati kami semua ya Tuhan, dalam Zoom CLCC ini ya Tuhan. Tuhan, kami telah memuji nama-Mu, memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Kiranya Engkau berkati kami ya Tuhan dengan memuliakan nama-Mu ini ya Tuhan. Dan Tuhan, terlagi kami akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Pastor John Sabunan ya Tuhan.
Kiranya Engkau berkati ya Ya Tuhan, Yesus. dasar guna Tuhan dalam setiap memberitakan Injil kepada kami ya Tuhan. Berkati kami juga ya Tuhan yang selalu setia mendengarkan firman Tuhan ya Tuhan, agar firman yang dibawakan oleh Pastor John dapat masuk ke dalam hati kami dan kami dapat Ya Yesus. memuliakan nama-Mu selalu ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu kekal, kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Amin. Praise the Lord. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Terima kasih Pak Robli Halomuan Lubis untuk doa yang sangat indah sekali malam hari ini. Oke, telah dinaikkan dari kota Surabaya ya. Oh Surabaya kota pahlawan. Haleluya. Oke, selamat malam Ibu Nini Herawati ya. Waktu Australia ya, waktu sana sudah malam ya, sekitar jam 10 atau jam 11 ya. Oke, sudah Ya, bersama malam kita. Pak Shalom John. Bu Nini. Ya, shalom. Haleluya. Ya, Gimana ini sudah semuanya sehat di sana? sehat Pak, luar biasa. Oke. Gimana Kemarin semuanya beberapa lancar? hari sinyalnya jelek, tidak bagus, hujan terus, dingin. Oh gitu. Oke. Sinyalnya kurang bagus. Hari ini lumayan ya bagus, sudah pindah tempat tapi Pak John. Tuh. Oke. Ya, Praise oke, the Lord. makasih. Ya. Tuhan berkati ya semuanya di sana. Kapan balik ke Amin. Indonesia? Hari Minggu Pak John. Oh, minggu sudah tiba Hari ya. Minggu. Baiklah, Bapak Ibu Iya, sekalian. Oke, Senin. ya nanti Oke, telah ya Tuhan berkati Bu Nini amin. untuk infonya ya. Kita doakan selalu ya. Ya, Oleh makasih Pak teman-teman John. pendoa setiap saat berdoa. Ibu Ong Kyo Kim ini yang terus Makasih. tekun mendoakan kita semua ya, dan teman-teman pendoa tentunya. Oke, Terima kasih oke, Bu selamat Om. malam. Ya, oke, selamat malam Bu juga. Bu Lydia Eka sudah bersama kita ya. Oke, ada juga siapa ini? Samsung Galaxy ya. Ya, Tuhan berkati. Ini apakah Pak Lukas kah? Oke, baiklah teman-teman semua. Oke, Bu Eka sudah hadir. Nanti setelah firman Tuhan, nanti akan didoakan ya oleh Ibu Lince Rompas dari Sidoarjo ya, Surabaya Selatan. Baik, Bapak Ibu, kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan malam ini, dan nanti mohon Ibu Lydia Eka ya akan memperdengarkan ayat firman Tuhan malam ini. Haleluya. Praise the Lord. Kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan ya. Ada yang tahu malam ini kita sudah tiba di serial yang keberapa? Berapa? 550. Wah, benar sekali. Ini dia Ibu Joyce Putirai. Wah, luar biasa. Ibu Joyce ini semangat ya. Oke, Tuhan berkati Bu Joyce. Jangan lupa Bu Joyce, besok kita akan ketemu ya di tempat Pak Tirto. Kita akan Ya. menikmati sukacita bersama dengan Tuhan ya. Haleluya. Oke, siapkan hati untuk menerima pengurapan Tuhan akan dicurahkan. Oke, Cifung bersama dengan siapa sana, Cifung? Oh, Pak Frans Angki sudah bergabung Sama Pak bersama Daska kita. ini. Oh, Ya, Pak Daska. Pak Pak Daskanya John. mana, Pak Daska? Saya ingin lihat Pak Daska. Salam, Pak Ya, Daska. Ya, Pak ini Frans Angki. Pak John, Pak. Sehat John, ya? Pak John. Pak Daska. Halo, Ya, bro. selamat malam Pak Daska. Malam. Waduh, luar biasa. Sudah lama nggak kedengaran Pak Daska suaranya nih. Wajah yang tampan tidak pernah saya lihat lagi. Tapi saya berharap besok kita bisa ketemu ya. Oke, haleluya. Pak Daska sehat ya? Amin. Amin. Amin Pak Daska sehat, ya. Pak. Ya, Pak John. Sehat. Oke, Sehat mantap. selalu, Pak Sip, Pendeta John. luar biasa. Punya istri Cifung ini orangnya luar biasa supel ya, dengan semua orang bisa bergaul. Puji Tuhan, dan memakai Cifung menjadi alat dalam tangan Tuhan ya. Tentunya suaminya mendukung ya Pak Daska. Amin ya. Semua kita juga akan pakai Tuhan. Berapa banyak saudara yang malam ini siap dipakai Tuhan menjadi alat dalam tangan Tuhan, yang mau lambaikan tangan bilang saya mau ya Tuhan. Amin. Haleluya. Mau. Oh yes, Tuhan mendengarkan semua pengakuan anak-anakmu, kerinduan hati mereka mau dipakai Tuhan. Haleluya. Oke, nyanyi sama-sama. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih apa? Masih kuat. Bila saatnya nanti
Ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Nah, amin ya. Lagu ini saya ingat ketika kita pelayanan di Madura bersama Ibu Eka dan teman-teman ya. Dari sana dan lawatan Tuhan terjadi di sana. Tuhan lawat Bu Eka sampai dia nangis-nangis di situ Bapak Ibu sekalian ya. Itu dahsyat itu. Satu benar-benar ya, satu pelayanan yang benar-benar bisa memberkati saudara-saudara kita di Madura. Oke. Itulah sebuah perjalanan kita ya, CLCC, dan saya percaya Tuhan akan pakai kita semua. Yang mau dipakai Tuhan bilang amin. Oke ya, makanya hidup ini anugerah Bapak Ibu, jangan sia-siakan ya. Mumpung masih ada kesempatan, masih ada nafas, masih ada hidup, ayo kita gunakan untuk lebih dekat, semakin dekat dan melekat dengan Tuhan ya. Oke, teman-teman semua, oke. Malam ini kita sudah tiba ya di serial yang ke-550 ya, tanpa terasa Bapak Ibu. Tinggal kita melangkah lagi 50 langkah, kita sudah tiba di serial yang ke-600. Tanpa terasa Tuhan bawa kita berjalan. Jadi sepanjang tahun ini kita bicara terus tentang kemuliaan Allah di dalam apa, di dalam apa, di dalam apa, dan malam ini kita masuk pada kemuliaan Allah dalam kekuatan ilahi. Bilang kekuatan ilahi. Kekuatan ilahi. Amin ya. Oke, kita lihat dulu nats Alkitab kita malam hari ini terambil dari kitab Yesaya 40 ayat 29. Kepada Ibu Lydia Eka dipersilakan. Ya, shalom. Selamat malam. Shalom, selamat malam. Selamat malam Pak Daska. Ya, Pak Daska. Selamat malam Cik Fung, semuanya teman-teman. Ya, amin. Ika, selamat malam. Malam, Ya. Yes. Katanya Cik Fung, Pak Daska kalau manggil Bapak John itu Bapak John Lennon katanya. Ya, John Lennon ditambahin itu. Benar Ika. Malam katanya Ika. Selamat malam katanya Pak Daska. Ya. Tuhan memberkati. Amin. Ya. Ya. Nah, Alkitab pada malam hari ini yaitu Yesaya pasal 40 ayat 29. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Amin. 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 Yang percaya katakan. Amin. Sekali lagi, yang percaya katakan. Amin. Tambah dahsyat lagi. 2, 3. Yang percaya katakan. Amin. Amin. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus. Oh, ini saya suka sekali kabar baik buat kita semua. Amin ya. Kita sudah lama mendengar kabar-kabar yang tidak baik, kabar-kabar yang membingungkan, membuat orang jadi susah, sedih, membuat orang jadi dalam keadaan stres, depresi, dalam keadaan lelah, tidak bergairah, tidak semangat. Tapi hari ini Tuhan mau berikan kita kabar baik. Dalam Yesaya 40 ayat 29 berkata, Dia Tuhan Yesus Kristus, katakan amin. Memberi apa? Memberi kekuatan. Bilang kekuatan. Kekuatan. Amin, ya. Memberi kekuatan kepada siapa? Kepada yang lelah. Siapa yang lelah malam hari ini? Tuhan mau memberi engkau kekuatan. Bilang amin. Nah, apa yang membuat engkau lelah hari ini? Karena perjalananmu engkau tempuh banyak persoalan, banyak pergumulan, banyak rintangan, banyak problem, banyak halangan, hambatan, banyak kesesakan, banyak tekanan, himpitan, membuat engkau lelah, engkau merasa seolah-olah engkau tak berdaya. Nah, Tuhan memberi engkau kekuatan malam ini. Bilang terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin. Dan apa saudaraku setelah Tuhan memberi kekuatan dan menambah apa saudara? Menambah semangat. Bilang semangat. Semangat. Ya, coba taruh tangan kiri saudara di dada, angkat tangan kanan saudara di hadapan Tuhan. Bilang gini, Tuhan Yesus, malam ini Engkau memberi aku kekuatan. Dan Engkau menambah semangat. Amin ya. Menambah semangat kepada siapa? Kepada yang tiada berdaya. Amin, saku. Engkau merasa seolah-olah engkau tidak kuat, engkau tidak mampu, engkau tidak berdaya. Nah, kabar baik buat kita semuanya malam ini. Tuhan memberi kekuatan kepada yang lelah. Sehingga kita bisa nyanyi, jangan lelah. Bekerja di ladangnya Tuhan. Amin, saudaraku. Ya. Amin. Dan menambah semangat kepada yang tak berdaya di saatku tak berdaya. Nah,
Orang-orang yang tahu kalau dia dalam keadaan lelah, dia dalam keadaan saudara-saudaraku tak berdaya, maka ini saatnya dia datang kepada sumber kekuatan. Siapa dia sumber kekuatan? Yesus Kristus sumber kekuatan. Amin. Di saat suami tidak bisa menjadi sumber kekuatan bagimu lagi, di saat istri tidak bisa menjadi sumber kekuatan bagimu lagi, di saat anak menantu mertua tidak bisa menjadi sumber kekuatan bagimu lagi, di saat uang, harta, kekayaan tidak bisa menjadi sumber kekuatan bagimu lagi, di saat warisan segala yang kau miliki tidak bisa menjadi sumber kekuatan bagimu lagi, maka ini saatnya engkau perlu mengerti bahwa ini waktunya aku datang pada Yesus. Amin ya. Yesus berkata dalam Matius pasal 11 ayat 28, marilah kepadaku kamu semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku memberi kelegaan kepadamu. Bilang lega. Amin ya. Tuhan memberi kelegaan kepada saudara-saudara ketika engkau datang kepada Tuhan. Jika engkau hari ini sedang lelah, sedang tak berdaya, sedang dalam keadaan tidak mampu, tidak kuat menghadapi kenyataan hidup yang pahit dan menyakitkan, maka ini saatnya Tuhan minta engkau datang pada Yesus. Serahkan bebanmu kepada Tuhan, dan Tuhan beri engkau kelegaan. Serahkan sakit penyakitmu kepada Tuhan, dan Tuhan beri engkau kesembuhan. Serahkan segala ketakutan kepada Tuhan, dan Tuhan memberikan engkau damai sejahtera. Amin. Serahkan segala sesuatu yang engkau sedang pikirkan, engkau sedang doakan, serahkan pada Tuhan. Maka Dia mendengar dan menjawab doa-doamu. Haleluya. Amin. Oke, kita lihat bagian penting ini Bapak Ibu sekalian. Kemuliaan Allah dinyatakan dalam kekuatan ilahi. Bilang kekuatan ilahi. Kekuatan ilahi itu berbeda dengan kekuatan duniawi atau kekuatan secara jasmani atau secara fisikly. Kekuatan ilahi, kekuatan yang bersumber daripada Tuhan sendiri. Ini kekuatan secara surgawi, secara adikodrati, diberikan kepada bagi saudara-saudara yang saya yang lelah dan tiada berdaya. Namun dia terus apa saudaraku? Terus mencari Tuhan di dalam doa. Dan kabar baik Yesaya 40 ayat 31 berkata, orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Bilang mendapat kekuatan baru. Amin, saudaraku. Jangan pernah kau hadapi persoalanmu hari ini dengan kekuatan yang lalu. Jangan pernah kau hadapi persoalanmu, pergumulanmu, beban penderitaan hari dengan kekuatan yang kemarin sudah nggak cocok, sudah tidak berlaku lagi. Tapi hadapi persoalanmu hari ini dengan kekuatan baru. Kekuatan baru, Tuhan memberi kekuatan baru setiap hari kepada kita semua. Kapan? Pada waktu kita datang kepada Tuhan. Kita datang kepada Tuhan sumber kekuatan. Kita berkata, Tuhan, aku yang lemah, aku butuh kekuatan-Mu. Tuhan, aku yang susah dan sedih, aku butuh penghiburan-Mu. Tuhan, aku yang dalam keadaan putus asa, aku butuh pengharapan-Mu. Tuhan, aku yang dalam keadaan jalan buntu, aku butuh jalan keluar. Dan bersama dengan Tuhan, selalu ada jalan keluar. Yang percaya katakan. Amin. Amin. Haleluya. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Oh, praise the Lord. Malam ini sudah dengar kabar baik? Haleluya. Orang tutup satu jalan bagimu, Tuhan bisa buka 10 jalan bagimu. Orang bisa tutup 10 jalan bagimu, Tuhan bisa buka 100 jalan bagimu. Bersama dengan Tuhan tidak akan ada jalan buntu, selalu ada jalan keluar, ya. Wong suge bingung pikire, wong melarat susah atine, seng ayam sopo, putra ne Gusti Yesus. Amin, saku. Makanya dia anak Tuhan itu bahagia sekali. Di tengah-tengah persoalan, di tengah-tengah pergumulan, di tengah-tengah kesesakan, di tengah-tengah penderitaan, di tengah-tengah ondak dan duri yang menusuk menyakitkan, engkau bisa tersenyum dan bisa berkata terima kasih Tuhan. Engkau bisa berglori kepada Tuhan, memuji Tuhan setiap hari. Itu dahsyat. Amin ya. Nah, hal ini kita pelajari Bapak Ibu tentang kemuliaan Allah dalam kekuatan ilahi. Ini terdapat dalam 2 Korintus 12 ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-12. Berapa banyak saudara malam ini yang siap terima kekuatan ilahi? Yang siap terima kekuatan ilahi, lambaikan tangan, bilang Tuhan, saya mau terima kekuatan ilahi. Amin. Oke. Nah, Bapak Ibu sekalian, dari ayat-ayat ini 2 Korintus 12 ayat 10 sampai 12 ini akan membuat hati kita tenang, akan membuat hati kita bahagia, akan membuat hati kita damai, akan membuat hati kita dalam keadaan sejahtera. Anda tahu kenapa? Karena dari ayat-ayat ini kita akan segera menemukan
ada 3 kebenaran, ya. Ada 3 kebenaran yang mengajarkan kita tentang siapakah orang percaya. Saya ulangi sekali lagi, siapakah orang percaya yang mengerti? Mengerti apa Bapak Ibu? Mengerti kemuliaan Allah dalam kekuatan ilahi. Karena apa Bapak Ibu? Banyak sekali umat Tuhan, mereka memakai label beragama, mereka memakai label mereka orang-orang yang datang beribadah. Tapi banyak mereka tidak mengerti ada kemuliaan Allah dalam kekuatan ilahi. Apakah dia Kristen? Iya, dia Kristen. Apakah dia di gereja? Iya, dia di gereja. Apakah dia ikut melayani di dalamnya? Iya, dia ikut melayani, aktif di dalamnya. Tapi banyak dari mereka yang tidak mengerti ada kemuliaan Allah dalam kekuatan ilahi. Nah, malam ini Bapak Ibu, Tuhan mau nyatakan bahwa Yesus akan memberikan kita kekuatan secara adikodrati. Itulah kekuatan ilahi. Katakan amin. Oke, mari kita lihat, kita tanya kepada diri kita sendiri. Siapakah dia orang percaya mengerti kemuliaan Allah dalam kekuatan ilahi? Saya catat di sini ada 3 tanda orang yang punya kekuatan ilahi. Mari kita lihat siapa dia, Bapak Ibu. Yang pertama, dia adalah orang percaya yang apa? Ini tanda yang pertama, ya, ini penting. Dia adalah orang percaya yang menjaga hatinya. Bilang menjaga hatinya. Supaya apa? Hatinya senang dan rela. Rela apa saudaraku? Dia rela di dalam kelemahan 1, di dalam siksaan 2, yang ketiga di dalam kesukaran, yang ketiga 4 dalam aniaya, dan yang keempat dalam kesesakan. Nah, siapa yang mau mengalami keadaan begini? Orang-orang secara normal nggak mau. Tapi kalau Tuhan izinkan engkau alami keadaan ini, maka engkau perlu menjaga hatimu supaya hatimu tetap senang karena Tuhan, ya, dan rela meskipun nanti engkau masuk dalam keadaan seperti ini. Nah, kita lihat ya 2 Korintus 12 ayat 10. 2 Korintus 12 ayat 10. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Amin. Amin. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Oh, haleluya. Kapan kekuatan itu bisa datang? Di saat engkau merasa lemah. Engkau merasa lemah itu karena apa, Bapak Ibu? Karena ada persoalan, ada siksaan, ada kesukaran, ada aniaya, ada kesesakan. Nah, justru saat engkau merasa lemah, disitulah engkau mendapatkan kekuatan ilahi. Katakan amin, ya. Nah, karena itu Bapak Ibu penting engkau menjaga hatimu. Jaga hatimu supaya hatimu tetap senang. Jangan menggerutu, jangan bersungut-sungut. Ya, saudaraku, jangan sambat, Bapak Ibu. Meskipun engkau mengalami kesukaran, kesesakan, kelemahan, siksaan, aniaya, tetap bilang, haleluya, terima kasih Tuhan. Aku bersyukur buat segala yang terjadi. Amin, saudaraku, ya. Sehingga benar-benar engkau terima kekuatan ilahi. Nah, tanda yang pertama, orang yang mengerti kemuliaan Allah dalam kekuatan ilahi itu dia menjaga hatinya, ya. Supaya hatinya itu tetap tegar, dia tetap senang dan rela meskipun dia dalam keadaan yang tidak enak secara jasmani. Oke, mari kita lihat tanda yang kedua dari orang yang mengerti kemuliaan Allah dalam kekuatan ilahi. Yang kedua setelah dia menjaga hati, baru yang kedua ini, dahsyat ini Bapak Ibu sekalian. Yang kedua, dia adalah orang yang memiliki apa Bapak Ibu? Dia memiliki mental pemenang. Bilang mental pemenang, ya, bukan pecundang. Amin, ya. Saya berdoa malam ini semua kita di tengah-tengah persoalan engkau punya mental pemenang. Bilang mental pemenang. Amin, ya. Memiliki mental pemenang menghadapi masalah meskipun dia dianggap tidak berarti sedikit pun. Nah, ini seperti yang dialami oleh Rasul Paulus. Kita lihat ayatnya, ya. Ini dahsyat ini, Rasul ini hebat ini, ya. 2 Korintus 12 ayat 11. 2 Korintus 12 ayat 11. Sungguh aku telah menjadi bodoh, tetapi kamu yang memaksa aku, sebenarnya aku harus kamu puji. Karena meskipun aku tidak berarti sedikit pun, namun di dalam segala hal aku tidak kalah terhadap rasul-rasul yang luar biasa itu. Amin. Nah, rasul-rasul yang luar biasa itu rasul-rasul yang jadi murid Yesus, ya. Mereka akhirnya menjadi rasul seperti Petrus, Yohanes, seperti Yakobus, ya, seperti Andreas dan lain sebagainya. Nah, Paulus itu tidak merasa dia itu kalah dengan mereka, tidak merasa kalah saingan.
Karena apa? Dia telah memiliki mental pemenang. Mental pemenang saat dia menghadapi masalah, ya. Meskipun dia dianggap bodoh, Bapak Ibu, meskipun dia dianggap tidak berarti sedikit pun. Tapi disinilah Bapak Ibu sekalian, Tuhan ingin semua kita punya mental pemenang. Bilang mental pemenang, ya. Saya percaya orang-orang yang punya mental pemenang itu, mereka akan menerima apa yang Tuhan janjikan. Nah, Bapak Ibu sekalian, ya, di depan kita ini ada sesuatu yang besar sudah menanti kita. Sesuatu yang dahsyat sudah Tuhan siapkan bagi kita. Saya berdoa malam ini, apapun masalah yang terjadi, apapun persoalan yang terjadi, goncangan, tantangan, hambatan, rintangan, segala persoalan, Tuhan ingin semua kita punya mental pemenang, ya. Haleluya. Tetap hadapi semua bersama dengan Tuhan dan kita akan lihat kuasa Tuhan akan bekerja. Katakan amin, ya. Orang-orang yang menang bukan berarti mereka tidak pernah kalah. Mereka pernah kalah tapi mereka bangkit. Dari kekalahan mereka bangkit untuk merebut kemenangan. Orang-orang yang sukses, mereka orang-orang berhasil bukan berarti mereka gak pernah gagal. Mereka pernah gagal tapi mereka mau bangkit dari segala kegagalan, dari segala kelemahan mereka, Bapak Ibu, ya. Dari segala kelemahan mereka bangkit dan mereka menjadi pemenang. Ini penting, Bapak Ibu. Saudara terkasih Tuhan, saya berdoa malam ini Tuhan akan penuhi kita dengan Roh Kudus sehingga kita punya mental pemenang. So bisa membayangkan gak kalau Daud tidak punya mental pemenang menghadapi Goliat? Orang berpikir ini Goliat ini menakutkan sekali. Goliat ini raksasa. Sementara Daud dianggap kecil, dia anak ingusan, anak kemarin. Bahkan Goliat sampai saudaraku, ya, mengejek-ejek Daud, Bapak Ibu. Tapi lihat, Daud seorang punya mental pemenang. Orang yang punya mental pemenang, dia melihat Tuhan lebih besar dari seorang Goliat raksasa itu. Katakan amin, ya. Terkadang orang tidak bisa menang karena apa? Dia melihat Goliat, dia melihat masalah, dia melihat persoalan lebih besar dari Tuhan yang dia sembah. Sehingga apa, Bapak Ibu? Dia tidak punya mental pemenang. Nah, orang seperti ini, Bapak Ibu, dia akan menjadi tawar hati dan dia tidak akan pernah bisa menang di dalam peperangan, ya. Nah, namanya masalah itu kita hadapi bersama-sama. Jadi kalau pemenang berarti, Bapak Ibu sekalian, ini artinya kita bertempur, ya, kita berperang. Dan saya percaya cuma ada dua, kalah atau menang. Tapi saya berdoa malam ini dalam perjuangan kita, dalam peperangan di akhir zaman, semua kita akan tampil sebagai seorang pemenang. Katakan amin. Ini punya mental ini, mental pemenang. Nah, orang punya mental pemenang itu terlihat dari pola berpikirnya, terlihat dari kata-katanya, terlihat dari cara-cara bagaimana dia bertindak. Itu orang yang punya mental pemenang, ya. Oke, mari kita lihat yang ketiga, saudaraku. Nah, kita lihat ya tanda yang ketiga dari orang yang mengerti kemuliaan Allah dalam kekuatan ilahi. Yang ketiga setelah dia punya mental pemenang, kita akan lihat ya, ini yang ketiga. Wow. Ini, oke. Yang ketiga, ini dia. Yang ketiga, tanda yang ketiga yaitu dia melakukan. Ya, dia melakukan pekerjaannya dengan segala kesabaran. Amin, ya. Yang membuktikan bahwa dia itu seorang rasul. Jadi saya lihat setelah dia punya mental pemenang, dia melakukan apapun, pekerjaan apapun dengan segala kesabaran. Jangan mau cepat instan. Kalau yang cepat instan itu kadang-kadang tidak akan bisa bertahan. Tapi dengan proses dia sabar, maka ini akan membuktikan dia sebagai seorang rasul. Kita lihat ya 2 Korintus 12 ayat 12. 2 Korintus 12 ayat 12. Segala sesuatu yang membuktikan bahwa aku adalah seorang rasul telah dilakukan di tengah-tengah kamu dengan segala kesabaran oleh tanda-tanda, mujizat-mujizat, dan kuasa-kuasa. Amin. Amin. Ya, segala sesuatu yang membuktikan bahwa aku adalah seorang rasul. Anda lihat ya, tanda dari seorang rasul itu dia melakukan yang telah dilakukan di tengah-tengah kamu dengan apa? Segala kesabaran. Jadi seorang rasul itu dia punya kesabaran yang Tuhan berikan. Dan Alkitab berkata, orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Amin ya. Seorang pahlawan tentu dia akan menang dalam peperangan. Tapi tahukah saudara, orang yang punya kesabaran itu dia jauh lebih hebat, lebih kuat. Dia lebih daripada seorang pahlawan. Katakan amin ya. Nah, saya berdoa hari ini, dalam engkau menghadapi setiap persoalan, kesulitan, kesukaran, Tuhan ingin engkau sabar. Jadi orang yang sabar dalam perjuanganmu, dalam pekerjaanmu, dalam bisnismu, dalam segala hal yang kau lakukan, dalam pelayananmu,
imanmu tetap sabar, ya. Dan Alkitab berkata orang yang sabar, Bapak Ibu sekalian, itu Bapak Ibu, dia disayang oleh Tuhan, ya. Alkitab berkata bersukacita dalam pengharapan, sabar dalam kesesakan. Nah, terkadang dalam kesesakan orang banyak gak sabar, tapi orang yang sabar dalam kesesakan pada akhirnya dia akan mendapatkan apa yang Tuhan janjikan. Contoh Yusuf, dia sabar dalam kesesakan. Dia difitnah, dia dijual, dimusuhi, saudara-saudaranya dibenci, saudaraku. Tapi Tuhan begitu baik, saudara. Tuhan serta Yusuf, sehingga pada akhirnya meskipun Yusuf dibuang, dimasukkan ke penjara, di sana Tuhan lihat Yusuf, saudaraku, melakukan segala sesuatu. Dan akhirnya dari penjara Tuhan bawa Yusuf ketemu dengan seorang Firaun, ya, seorang kepala negara. Dan Yusuf diangkat menjadi orang nomor 2, ya. Di dalam kesukaran, kesulitan, tetap sabar, Bapak Ibu sekalian. Katakan amin. Nah, sabar atau kesabaran ini adalah salah satu daripada buah roh, ya. Orang yang sabar itu, Bapak Ibu, disayang Tuhan. Kalau orang gak sabar, Bapak Ibu, itu cepat dekat dengan kubur, ya. Anda tahu kubur itu tempat siapa? Orang-orang mati. Makanya orang yang sabar itu, Bapak Ibu sekalian, ya, dia itu akan lihat kebaikan-kebaikan Tuhan dalam hidupnya. Katakan amin, ya. Dan orang yang sabar itu sudah dekat dengan mujizat. Orang yang sabar itu sudah dekat dengan pertolongan Tuhan. Tinggal sedikit aja. Tetap sabar, Bapak Ibu. Tuhan tidak pernah terlambat menolong kita sekalian. Yang percaya lambaikan tangan. Oh, haleluya. Mana orang-orang yang sabar dalam kesesakan? Lambaikan tangan. Mari kita kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Amin, ya. Oke, kita lihat sekarang kalau begitu apa hasilnya, Pak? Kemuliaan Allah dalam kekuatan ilahi. Kita lihat yang pertama hasilnya, bagi orang percaya yang taat pada firman, apa yang terjadi? Dia itu menemukan apa? Dia menemukan bahwa di saat dia itu lemah, justru menjadi kuat. Katakan amin. Mari kita lihat, ya, dari 2 Korintus 10 ayat 12 ayat 10. 2 Korintus 12 ayat 10. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan, dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Amin. Amin. Jadi kalau engkau mengalami persoalan-persoalan, kesesakan, penderitaan, kesukaran, penganiayaan oleh karena Kristus, itu roh kemuliaan Allah ada padamu, ya. Tapi kalau engkau mengalami hal-hal yang buruk, itu karena kesalahanmu, karena berbagai macam hal yang melanggar ya apa menjadi kehendak Tuhan. Nah, itu memang risikonya di situ, ya. Selain kesentuhan, tapi lihat, Paulus berkata apa? Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Kapan dia kuat? Pada waktu dia lemah. Jadi Bapak Ibu, maka itu Paulus lebih suka suatu dia tinggal dalam kelemahan-kelemahan supaya apa? Dia bisa lihat kuasa Tuhan makin sempurna dalam hidupnya. Katakan amin, ya. Oke, ini yang pertama. Mari kita lihat yang kedua, saudaraku. Kita lihat bagi orang percaya yang taat pada firman, apa yang terjadi? Saudaraku, dia itu sadar. Dia sadar apa, saudaraku? Dia sadar bahwa dirinya tidak kalah dengan rasul-rasul yang luar biasa itu. Nanti kita lihat, ya, 2 Korintus pasal 12 ayat yang ke-11. 2 Korintus 12 ayat ke-11. Sungguh aku telah menjadi bodoh, tetapi kamu yang memaksa aku, sebenarnya aku harus kamu puji. Karena meskipun aku tidak berarti sedikit pun, namun di dalam segala hal aku tidak kalah terhadap rasul-rasul yang luar biasa itu. Amin. Amin. Jadi Paulus nggak merasa rendah diri. Dia nggak merasa minder bila dia dibandingkan dengan rasul-rasul yang luar biasa seperti Petrus. Sekali berkhotbah, 3.000 orang bertobat, ya. Petrus, Yakobus, Yohanes, Rasul Paulus dia nggak merasa kalah saingan dengan mereka. Ini orang yang punya mental pemenang di sini, ya. Bapak Ibu sekalian, saya pun tanamkan dalam diri saya, Bapak Ibu. Sesuatu yang besar sudah ada di depan kita, dan kita pun tidak kalah dengan yang lain, saudaraku. Kalau Tuhan pakai yang lain itu memang itu anugerah Tuhan, ya. Kalau kita belum dibawa ke situ, sabar. Sebentar lagi kita akan sampai ke situ, Bapak Ibu sekalian, ya. Yang namanya tanda, mujizat, ajaib itu akan Tuhan limpahkan dalam hidup kita sekalian. Jadi seorang rasul, Bapak Ibu, ya. Seorang rasul itu biasanya dia disertai dengan tanda dan mujizat. Itu seorang rasul. Dia bisa melakukan mujizat, ajaib. Dan seorang rasul ini juga
dia adalah seorang yang menanamkan pengajaran-pengajaran yang benar. Itu rasul ya. Dan rasul itu juga dia adalah seorang bapa rohani. Dia punya hati bapa kepada anak-anak rohani. Itu seorang rasul. Jadi kalau Anda mau tahu seorang rasul itu dari mana? Dari lihat dia punya hati bapa ada enggak? Ya, saudara bisa lihat di mana? Apa ada tanda dan mujizat terjadi enggak dalam pelayanannya? Itu seorang rasul ya. Dan kemudian seorang rasul Anda bisa tahu dari mana? Lihat pengajaran-pengajaran yang dia ajarkan. Itu apakah sesuai dengan firman enggak? Itu seorang rasul. Dan seorang rasul ini ibarat dia seperti membangun rumah. Dia meletakkan dasar dulu, lalu dia kemudian bangun tembok ya, sehingga akhirnya bangunan itu selesai. Itu seorang rasul ya, Bapak Ibu. Oke. Dan kita lihat yang terakhir ini dia ya. Dan Ibu Linci akan berdoa kepada kita sekalian. Ini hasilnya yang ketiga, bagi orang percaya mengerti kemuliaan Allah dalam kekuatan ilahi. Ya, kita lihat. Bagi orang percaya yang taat pada firman, apa yang terjadi? Dia itu apa? Punya tanda-tanda dan mujizat-mujizat dan kuasa-kuasa Tuhan. Ya, kita lihat. 2 Korintus pasal 12 ayat yang ke-12. 2 Korintus 12 ayat ke-12, segala sesuatu yang membuktikan bahwa aku adalah seorang rasul telah dilakukan di tengah-tengah kamu dengan segala kesabaran oleh tanda-tanda, mujizat-mujizat dan kuasa-kuasa. Amin. Amin. Amin ya. Jadi salah satu seseorang bisa kita kenal dari kerasulan dia, itu dia punya kesabaran ya. Jadi seorang rasul itu dia harus benar-benar bisa sabar menghadapi semuanya ya. Dan orang yang sabar biasa disayang Tuhan ya. Tuhan memberkati kita sekalian dan Ibu Linci akan berdoa buat kita semua di malam ini. Sabar seperti Bapak John Sarbunan. Haleluya. Praise God. Thank you Bu Haleluya. Lydia Eka. Kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Amin. Amin. Praise God. Haleluya. Oke, silakan Bu Linci berdoa buat kita. Terima kasih Bu Eka sudah memperdengarkan firman ya malam ini buat kita semua. Oke, mari kita sama-sama berdoa. Bapak, terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu malam hari ini yang sudah kami dengar Tuhan. Yang boleh menambahkan setiap kami Tuhan pengetahuan Tuhan akan kebenaran firman-Mu Tuhan. Sehingga boleh menguatkan setiap kami Tuhan yang mendengar. Kami percaya Tuhan, Tuhan sudah memberikan setiap kami kekuatan ilahi. Kami percaya Tuhan sudah buka jalan, Tuhan sudah beri kekuatan di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kami yang sakit Tuhan sudah sembuhkan oleh bilur-bilur darah Kristus. Yang lemah Tuhan sudah kuatkan, yang berbeban berat Tuhan, berikan kami kelegaan di dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan, Engkau juga Tuhan yang berkekurangan Tuhan, Engkau sudah cukupkan Tuhan. Begitu kami mendengar akan kebenaran firman-Mu Tuhan, maka semuanya Tuhan kami boleh dikuatkan Tuhan. Yang lemah Tuhan, terlebih Tuhan, kami percaya Tuhan, bersama dengan Engkau Tuhan, kami sanggup melakukan segala perkara ya Bapak. Tuhan, berikan kami Tuhan, memiliki Tuhan mental pemenang Tuhan, sehingga kami boleh merasakan Tuhan bahwa bersama dengan Engkau Tuhan kami sanggup melakukan segala perkara ya Bapa, karena kami tahu Tuhan Engkaulah satu-satunya Allah kami yang sanggup melakukan segala perkara Tuhan. Mujizat-Mu nyata dulu, sekarang dan selamanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Untuk Tuhan, Engkau juga Tuhan mau berikan kepada setiap kami Tuhan, anak-anak-Mu jemaat JLCC. Untuk Tuhan kami boleh melakukan kesabaran Tuhan. Kami boleh menikmati, sehingga kami boleh menikmati Tuhan. Kasih-Mu Tuhan yang sungguh-sungguh ada ya Bapak. Ya, Apapun Yesus. Tuhan yang menjadi beban Tuhan, setiap anak-anak-Mu Tuhan, kami percaya Tuhan yang terlebih tahu dan Tuhan sudah menolong Tuhan, menopang kami Tuhan, sehingga kami dapat menghadapinya ya Bapak. Ya, Kami Yesus. serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Kami percaya Bapak bahwa firman-Mu malam hari ini Tuhan sudah menguatkan setiap kami, sudah Amin. memberikan kami Tuhan pengertian Tuhan. Biarlah Tuhan Roh Kudus Tuhan yang selalu Ya, Tuhan Yesus. tinggal Tuhan di dalam hati setiap kami, sehingga kami boleh menikmati Tuhan bahwa kasih-Mu nyata Tuhan. Kami Tuhan tidak ragu-ragu Tuhan, biarlah kami Tuhan Ya, percaya Yesus. Tuhan. Mulai saat ini Tuhan kami
memiliki mental pemenang sehingga Yes. Tuhan kami boleh merasakan Tuhan Amin. bahwa kasih-Mu Tuhan tidak pernah berkesudahan untuk setiap anak-anak-Mu yang percaya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih kami menyerahkan hamba-Mu Ya Tuhan, Yesus. Pak John ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan Engkau berikan hikmat selalu Tuhan, Amin. baru ya Tuhan untuk mengungkapkan rahasia-rahasia firman-Mu kepada Ya setiap kami Yesus. Tuhan, sehingga Tuhan kami boleh mendengar dan boleh melakukan ya Bapak. Terima Ya kasih Tuhan, Yesus. terima kasih berkati Amin. pelayanannya Tuhan, dimanapun beliau berada Tuhan. Kami percaya Tuhan, kasih-Mu tidak pernah berkesudahan Amin. untuk hamba-Mu ya Yes. Bapak. Kami juga menyerahkan kesehatannya Ya Tuhan, Yesus. keluarganya Tuhan. Biarlah semua itu Tuhan, nama-Mu saja Ya dibesarkan dan Tuhan. Amin. dipermuliakan. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Kasih Yesus. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dalam Yes. nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus. Buat doa peneguhan firman yang telah dinaikkan oleh Ibu Lince Rompas dari Sidoarjo, Surabaya Selatan. Tuhan berkati Ibu Lince Rompas. Amin. Terima kasih. Oke, salam buat keluarga semua di rumah ya. Ya, terima kasih Pak. Oke, ya kembali kepada host kita malam ini Ibu Yeti Sulistiorini dari Kota Kediri. Terima kasih Bapak Pendeta John Sarbunan MA, dan salam buat Bapak Ibu semua yang terkasih yang sudah hadir di gereja CLCC di malam hari ini. Bapak Ibu semua yang terkasih, untuk ibadah gereja CLCC di malam hari ini yang semuanya sudah ikut di sini akan mendapatkan berkat berkelimpahan dan juga akan dapatkan mujizat-mujizat yang tak terhingga. Terima kasih, dan selanjutnya untuk malam hari ini doa profetik dinaikkan oleh Ibu Atanasia dari Sidoarjo. Dipersilakan. Terima kasih Bu Yeti atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Halo, selamat malam Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, dan juga Bapak-bapak, Shalom semuanya. Shalom Pastor, Bu Atanasia. mari kita akan menaikkan doa profetik bagi bangsa dan negara, dan juga untuk gereja kita CLCC yang tercinta, yang kita aminkan dengan Iris. Doa profetik 1 bagi bangsa dan negara. Inilah waktunya Indonesia mengalami hujan pertobatan yang nyata. Amin. I receive. Indonesia sedang mengalami lawatan Tuhan terdahsyat hari ini dan mengalami bangunan rohani terbesar. Amin. I receive. I receive. Tanda-tanda ajaib sedang terjadi di Indonesia. Amin. I receive. Indonesia menjadi bangsa yang takut akan Tuhan. Amin. I receive. Pemerintah Indonesia adalah orang-orang tunduk pada otoritas kuasa Tuhan. Amin. I receive. Tidak ada korupsi, terorisme, dan kekerasan, serta kejahatan kemanusiaan. Semuanya sudah berakhir. Amin. I receive. Perekonomian dan keuangan di seluruh Indonesia semakin baik dan stabil. Amin. I receive. Setiap lutut bertelut dan semua lidah mengaku bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Raja yang berkuasa di surga. Amin. I receive. Doa profetik 2 bagi gereja CLCC Everlasting. Urapan, kuasa, dan mujizat ajaib sedang dicurahkan dengan dahsyat di dalam pelayanan gereja CLCC. Amin. I receive.
Semua pelayan Tuhan dan umatnya adalah orang-orang yang hidup dalam kebenaran dan setiap hari mengalami terobosan keuangan dan ekonomi serta mengalami kemenangan besar. Amin. I receive. I receive. Gereja Selsisi adalah pembawa lawatan Tuhan terdahsyat oleh karena Roh Kudus bekerja di dalam pergerakan doa pendoa-pendoanya. Amin. I receive. Gereja CLCC sedang dibawa Tuhan dalam pergerakan kebangunan rohani terbesar, dan Tuhan terus memelihara pelayanan gereja CLCC sampai Maranatha. Katakan, I receive. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus. Buat doa profetik yang telah dinaikkan oleh Ibu Atanasia Puji Astuti Esti dari kota Sidoarjo. Tuhan berkati Ibu Atanasia. Terima kasih Bapak Pastor Sarbunan. Amin. Terima kasih Ibu Anatasia yang sudah menaikkan doa profetik di malam hari ini, dan juga sekarang pengumuman Atanasia, Bu. disampaikan oleh Atanasia. Atanasia. Ya, dan sekarang pengumuman disampaikan oleh Ibu Ong Gyokim dari Sidoarjo. Dipersilakan. Ya, Bu Yedi, terima kasih waktunya saya berikan buat saya. Shalom, selamat malam Pastor John semuanya. Shalom, Bu Ong. Kita akan membawakan pengumuman gereja CKI CLCC. Dapatkan mujizat Tuhan bagimu dalam ibadah doa mujizat 1 jam setiap hari bersama Pastor John Sarbunan MA dan tim doa. Dimulai pukul 13.00 WIB, pengecualian khusus setiap hari Sabtu dimulai pukul 10.00 WIB. Masuk melalui Zoom live streaming, klik di bawah ini. Dengarkan kesaksian mereka yang mengalami mujizat Tuhan. Doakanlah dan mari bergabung dan rasakan kuasa urapan Tuhan di ibadat CLCC pada hari Sabtu 28 September 2024 pukul 10.00 WIB bertempat Bapak Tirto Ibu Norma Citraland, Surabaya Barat. Oke, mungkin ada sedikit terganggu ya signalnya. Oke. Oke, sebentar diulang lagi ya, Bu. Ya, sorry. Oke. Terima kasih Ibu Ong Gyokim yang sudah. Masih belum, Bu. Masih ada selanjutnya. Nah. Oke, nanti kita akan dengarkan kesaksian. Ya, nanti setelah pengumuman kita dengarkan kesaksian Ibu Joyce mengalami kesembuhan ya waktu dia di rumah sakit. Berharap Joyce bisa menguatkan ya iman kita semua di malam hari ini ya. Oke, selamat malam Pak Joko, sudah bersama kita ya, Pak Joko Santoso. Oke, ya silakan Bu Ong bisa melanjutkan. Selanjutnya kesempatan berharga dibuka bagi Bapak Ibu yang siap menerima kuasa dan berkat Tuhan untuk ibadah tatap muka yang menghadirkan Tuhan di rumahnya dapat menghubungi Ibu Sinta Nini Sulistiawati di 085964277805. Ya. Selanjutnya spesial Happy Birthday bulan September 2024. Tanggal 22 bulan 9 2024 anak Revelin 3 tahun, cucunya Ibu Joyce Potira Darjo. Tanggal 23 bulan 9 2024 Ibu Sandra di Kuala Humbert Jerman, putrinya Bapak Ibu Bluri di Kuala. Tanggal 23 bulan 9 2024 Ibu Joyce Potira 65 tahun Sidarjo. Tanggal 24 bulan 9 2024 Ibu Vita Mikel
Guswandi atau menantunya Ibu Nini Erawati Surabaya. Persembahan kita ini dapat ditransfer di nomor rekening BCA 0331268401 atas nama Marius Yohanes. Demikian info gereja CLCC. Atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih dan Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Sampai Maranatha. Amin. Amin. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang paling meriah bagi Tuhan Yesus buat pengumuman yang telah disampaikan oleh Ibu Ong Gio Kim dari kota Sidoarjo, Surabaya Selatan ya. Oke, Tuhan berkati Ibu Ong Gio Kim. Ya, baik Bapak Ibu sekalian. Ya, sebelum kembali pada host kita Ibu Yeti Sulistiorini, kita dengarkan dulu kesaksian yang akan disampaikan oleh Joyce Putirai dari Sidoarjo. Silakan Bu Joyce. Terima kasih. Bu Yeti, kita dengarkan kesaksian Bu Joyce dulu ya. Ya, Bu Joyce, silakan Bu Joyce. Ya. Ya, terima kasih Bapak Pendeta John Sardunan. Kesempatan saya untuk kesaksian, memang saya ada kerinduan. Yang malam saya belum pernah menyaksikan, kalau yang pagi sudah balik-balik. Saya merasakan luar biasa. Saya kena tekanan darah tinggi, akhirnya vertigo, itu cukup lama. Kira-kira hampir 1 bulan. Tapi memang saya ada kerinduan. Tapi saya waktu itu memang saya tidak ada paketan, saya ada kerinduan. Begitu saya kasih masuk paketan, saya ada kerinduan sama Bapak Pendeta John Sardunan. Saya masukkan paketan, kebetulan Pak John itu telepon saya. Wah, Tuhan itu luar biasa menggerakkan Bapak Pendeta John Sardunan. Akhirnya saya didoakan. Luar biasa Bapak Pendeta John Sardunan. Saya didoakan itu tidak lama. Saya dijamah. Betul-betul saya dijamah. Yang namanya tekanan darah tinggi saya itu sudah 180. Terus saya kena vertigo juga. Saya sampai terputar-putar. Kalau sudah duduk, saya mau berdiri itu saya takut. Saya takut jatuh, terputar-putar. Tapi Tuhan itu luar biasa ya. Dengan kerinduan saya untuk mau minta tolong doa ke Bapak Pendeta John Sardunan, kok bisa kontak langsung pada waktu itu. Saya didoakan 1 jam itu. Langsung sepertinya kepala saya ini kayak ada yang angkat, ambil penyakit saya itu. Yang luar biasa. Saya, Tuhan terima kasih. Melalui Bapak Pendeta John Sardunan yang luar biasa. Saya merasakan selama saya ikut ibadah di Pak John, mulai ada opa sama oma baru kemarin itu. Langsung saya dijawab, penyakit saya langsung diangkat, diambil, babas muninya. Saya percaya luar biasa, Pak John sekarang dipakai luar biasa. Saya merasakan. Dan lagi bimbingan dari Pak John, kalau saya memang ikut ibadah saya selalu pagi, karena pagi itu saya kan masih fresh. Saya memuji Tuhan, tangan saya ini bergetar kalau saya puji-pujian. Saya bergetar, apa? Maksud apa ini? Akhirnya saya praktekkan. Cucu saya sakit, masuk rumah sakit. Saya cuma bicara, saya bergetar. Akhirnya saya bilang sama mantu saya, dia Islam. Anak saya kawin sama anak Islam. Saya bilang, Vin, bisa mami doakan anakmu? Bisa mami. Karena tangan saya ini bergetar. Saya coba, saya jamah. Luar biasa, dia tidak mau makan, tidak mau minum, buang-buang air. Itu juga seperti itu. Begitu saya pulang sampai di rumah mantu, saya bilang, Mami, dia sudah bisa makan, sudah bisa minum susu, dia sudah jalan. Loh, itu luar. Bimbingan doa. Gereja CLCC. Saya luar biasa. Saya dapat lagi baru-baru ini Pak John.
Ya. Ada Ibu Evi. Dia anak 4. Meninggal dengan suaminya. Dia bermasalah dengan orang laki. Tapi saya melihat orang itu kok nggak enak gitu. Tangan saya juga bergetar. Tangan saya bergetar. Akhirnya saya langsung 7 poin saya tembak. Bu Evi. Kalau dia panggil saya Mami. Mami mau bicara sama kamu. Mami nggak enak. Itu siapa anak laki itu? Kenapa Mami? Sudah, nanti aja Mami ceritakan. Siapa anak laki itu? Kalau menurut Mami itu nggak cocok kalau kamu nikah sama dia, saya bilang gitu. Nggak cocok. Kok bisa Mami? Kamu harus terbuka ya. Kamu sudah hubungan dengan anak laki itu. Iya Mami. Lepaskan anak laki itu. Saya bilang gitu sama dia. Akhirnya dapat 3 hari, dia datang ke rumah, dia nangis-nangis. Dia punya anak 4, anak yang nomor 4 itu dimasukkan pantai asuhan di Pasuruan. Yang anak 3 karena dia masih sekolah. Begitu selesai sekolah, baru dia dibawa ke pantai asuhan, dari anak 4 itu masuk ke pantai asuhan. Akhirnya dia datang ke pantai asuhan itu, dia rindu dengan anak yang paling kecil. Dia bawa pulang, anak kecil itu diperkosa. Umur 5 tahun. Loh, saya juga merasakan itu. Akhirnya saya bilang, Ibu Evi, kamu harus jujur. Akhirnya dia, iya betul. Terus anak lakinya sudah dibawa, dipegang, ditaruh di penjara di Sidoarjo. Kamu harus dekat sama Tuhan, tinggalkan anak laki itu. Saya bilang gitu sama dia. Iya Mami, jadi sampai sekarang tuh saya kontak-kontak sama dia terus. Ya ini dari tangan saya yang bergetar itu. Yaitu kesaksian saya, bimbingan dari Bapak Pendeta John Sarbunan. Amin. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus ya. Buat kesaksian Bu Joyce untuk menguatkan kita semua di malam ini. Tuhan berkati Bu Joyce. Ya, oke. Semangat Bu Joyce. Dan kembali kepada host kita malam hari ini, Ibu Yeti Sulistiorini dari Kota Kediri. Ya, selamat malam Pak Joko ya. Pak Joko Santoso sudah bersama kita. Kita doakan Pak Joko tanggal 5 akan menikah dengan istrinya di Kediri. Kita doakan supaya semua dilancarkan ya Bapak Ibu. Mohon doa restunya dari Bapak Ibu saudara-saudara sekalian ya, supaya acara Pak Joko tanggal 5 semua bisa berjalan dengan baik ya. Kemarin beliau sudah datang bersama dengan istrinya, menyertakan semua data-data untuk surat-suratnya, dan kita tinggal melaksanakan acara pemberkatan nikah mereka. Oke, memberkati Pak Joko, semangat ya. Ya, kembali pada Bu Yeti. Oke. Ya, silakan Bu Yeti. Ya, terima kasih Bapak Pendeta John Sarbunan MA dan juga Bapak Ibu semua yang sudah mengikuti ibadah CLCC di malam hari ini. Terima kasih Bu Ong Gyo Kim yang sudah menyampaikan pengumuman Gereja CLCC dan juga Ibu Atanasia yang sudah menaikkan doa profetik, dan Ibu Joyce yang sudah memberikan kesaksian di malam hari ini. Dan selamat untuk Bapak Joko, karena saya sudah kenal, sudah pernah ketemu sama Pak Joko. Jadi selamat menempuh hidup baru ya Pak Joko. Amin, iya benar. Semoga bisa menular ke semuanya yang ada di sini. Gitu ya Pak Joko. Amin. Yang masih jomblo-jomblo kayak saya. Terima kasih Pak Joko, selamat dan sukses selalu untuk pernikahan itu. Amin. Ya. Amin. Dan juga Bapak Ibu semua yang sudah mengikuti ibadah gereja CLCC di malam hari ini.
Ibadat sudah selesai dan sekarang ini saya kembalikan kepada Bapak Pendeta John Sarbunan MA. Dipersilakan. Ya, terima kasih. Host biasa Ibu ini yang sedang lagi menikmati kebaikan Tuhan di sana ya, sudah memimpin ibadah kita malam ini. Dari awal sampai pada kesudahannya, Bapak Ibu kita akan menaikkan doa. Sebelum kita menaikkan doa, kita naikkan pujian ini bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya, Dia segalanya bagi kita semua ya. Kami mau berkata, aku ditolong Tuhan, aku dipulihkan Tuhan. Mari angkat tangan kita sembah Yesus. Setiap kami ditolong Tuhan. Setiap tangan-tangan yang terangkat hari ini menerima pertolongan Tuhan. Setiap tangan-tangan yang terangkat saat ini menjadi tangan-tangan yang disertai oleh Tuhan. Menjadi tangan yang disembuhkan, tangan yang dipulihkan. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Yesus kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayangmu melimpah di dalam hidupku. Salibmu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizatmu ku alami sekarang. Yesus kau segalanya, Yesus kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayangmu melimpah di dalam hidupku. Salibmu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizatmu, ku percaya mujizatmu, ku percaya mujizatmu, ku percaya mujizatmu, ku alami sekarang. Amin. Mari yang percaya mujizat terjadi sekarang ini, angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Siapa yang sakit malam ini? Apa yang disaksikan Ibu Joyce Putrai, itu juga kuasa yang sama masih berlaku sampai malam ini. Siapa yang sakit, letakkan tangan kiri saudara di bagian tubuhmu yang sakit. Arahkan tangan kanan saudara di depan layar monitor dengan iman. Seperti wanita yang sakit pendarahan 12 tahun, dia berkata, asal ku jamah saja jubahnya, aku sembuh. Oh, di tanganmu ada kuasa Tuhan, di hati, pikiran, hidupmu ada kuasa Tuhan. Jangan susah, jangan khawatir, jangan takut. Pasti ada pertolongan Tuhan. Masih ada Tuhan sebagai penolong, penghibur, penyembuhmu. Dia mendengarkan semua seruan doamu dalam nama Yesus malam ini. Siapa yang sakit, imani. Oleh bilur Yesus, engkau terima kesembuhan malam ini. Aku berkata, demi nama Yesus orang Nazaret, terimalah kesembuhan. Ketika namamu disebutkan satu persatu, itu artinya engkau segera terkoneksi dengan sumber kuasa, sumber mujizat, sumber kesembuhan. Di dalam nama Yesus, pemilik galaksi, engkau terima kesembuhan malam ini. Galaksi A54 dalam nama Yesus. Ibu Indriani, Ibu Atanasya, Ibu Ongkyo Kim, Ibu Yeti, Ibu Nini Herawati. Oh Tuhan, dalam nama Yesus, Pak Lubis, Cifung, dalam nama Yesus, Ibu Lydia Eka, Pak Frans Angki, Ibu Joyce Putirai, Ibu Lince, Ibu Puspita, oh Ibu Sinta, Yohan, Pak Joko, dalam nama Yesus, Ibu Marta, dalam nama Yesus, Ibu Sian Liang, Alin, dalam nama Yesus, Ibu Meliawati, siapapun yang sakit malam ini, oleh bilur Yesus, engkau sudah disembuhkan Tuhan di dalam nama Yesus. Anak Cindy, semuanya, Ibu Sian Liang, engkau juga terima kesembuhan malam ini di dalam nama Yesus. Jadilah engkau sehat, jadilah engkau sembuh. Saya percaya
akan ada waktunya di mana Tuhan akan memulihkan engkau hari ini juga dalam nama Yesus. Engkau akan lihat jalan-jalan terbuka, pintu-pintu yang tertutup terbuka, Tuhan mendengar, menjawab doamu. Engkau akan lihat Tuhan ubah yang tidak baik menjadi baik, bahkan sangat baik. Engkau akan melihat, engkau akan dapati di setiap tabungan-tabunganmu, di setiap kirbat-kirbatmu, di setiap tempat-tempat yang di mana engkau simpan segala berkat di situ Tuhan akan limpahkan, sehingga tabungan-tabunganmu penuh dengan segala berkat Tuhan dalam nama Yesus. Bahkan engkau akan melihat kebajikan, kemurahan daripada Tuhan mengikuti engkau sepanjang umur hidupmu. Kami doakan persiapan pernikahan Pak Joko tanggal 5, Tuhan sertai dalam nama Yesus. Juga untuk Pak Johan bersama juga dengan Ibu Debbie tanggal 19, Tuhan sertai dalam nama Yesus. Berkati kebaktian besok pagi, berkati kebaktian besok Tuhan jam 10 tempat Pak Tito, hadirat kuasa mujizat ajaib terjadi, lawatan pengurapanmu engkau curahkan dalam nama Yesus. Terima kasih semua yang hadir, yang mengambil bagian dalam pelayanan, semua diurapi Tuhan. Terima kasih apa yang dialami oleh Bu Joyce, anak-anak Bu Joyce akan mengalami pengurapan yang luar biasa, Cifung juga akan mengalami pengurapan yang luar biasa. Tuhan pakai semua yang hadir malam ini untuk memenangkan banyak jiwa bagi kerajaan Allah. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus. Engkau akan lihat kelimpahan dari seberang laut akan beralih kepadamu, dan kekayaan bangsa-bangsa akan datang kepadamu. Engkau akan lihat kemenangan demi kemenangan akan terjadi. Engkau akan melihat badai hidupmu akan berlalu satu persatu. Dalam nama Yesus, engkau akan lihat Tuhan yang mendengar semua seruan doamu, dia menampung air matamu dalam kirbatnya, dan engkau akan melihat Tuhan mencurahkan air mata itu menjadi mata air kehidupan dalam hidupmu, sehingga engkau akan penuh dengan sukacita. Dalam nama Yesus, aku berkata, kesusahanmu, badai hidupmu sudah berakhir, sudah berlalu, sudah berhenti dalam nama Yesus. Dan engkau akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa, engkau akan iring Tuhan dengan setia, mendengarkan firman Tuhan. Engkau lihat keuanganmu, ekonomimu, bisnismu, dipulihkan Tuhan Pak Lubis. Tuhan pulihkan semuanya, bukan cuma untuk Pak Lubis, tapi semuanya, Pak Frans Angkis, semua yang hadir malam ini, dipulihkan keuangan. Keuangan yang belum terbayar, akan terbayar dalam nama Yesus. Keuangan yang masih tertunda, tertahan, semuanya akan digerakkan, akan terjadi perputaran keuangan yang cepat dalam nama Yesus. Bisnis apapun yang kau lakukan bersama dengan Tuhan akan berhasil, tidak ada yang gagal, akan menang dan tidak ada yang kalah, akan mengalami keberuntungan, bukan kerugian, tetap naik dan tidak akan turun, mengalami peningkatan, bukan penurunan dalam nama Yesus. Engkau akan lihat segala kebaikan Tuhan akan terjadi dalam hidupmu, dan engkau akan berbahagia bersama dengan semua anak mantu cucumu. Malam ini engkau beristirahat, engkau akan menikmati hadirat Tuhan, engkau akan menikmati kedamaian yang luar biasa, engkau akan menikmati kebaikan-kebaikan Tuhan. Bahkan di saat engkau tidur pun Tuhan sedang menjumpai engkau, dan pada waktu engkau bangun besok pagi, Tuhan pun sudah siapkan segala yang terbaik di sana bagi engkau dan saya. Mari Bapak Ibu angkat kedua tanganmu malam hari ini. Di dalam nama Yesus, terimalah berkat ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Yesus, semua orang tua yang percaya malam ini terima berkat, anak cucunya diberkati. Semua sama-sama kita katakan amin. Terima kasih Pak John dan Mbak. Selamat malam ya, terima kasih Pak Joko. Ya, Terima kasih Pak John, semuanya. Bu Sylvia terberkati ya. Bu Joyce, Bu Yeti Semuanya terberkati. terima kasih Pak John. Sama-sama Pak Joko. Adriani terberkati ya. Lalu bis. Amin. Izin keluar dulu Pak John. Oke, sampaikan Pak Joko. Terberkati ya, semangat. Amin. Ya, oke. Sampai jumpa lagi teman-teman semua. Ya, Bu Indriani, terberkati ya. Oke. Pak John, jangan lupa Pak John. Oke, sip. Ya, besok mau pergi Oke, Surabaya siap. Pak John ya. Oke, sip ya. Jangan lupa ya. Berkati. Ya, oke, teman-teman. Besok itu ibadah Zoom jam 10 ya. 10 ya, Bapak Ibu, bukan jam 1 ya, hari Sabtu 10. Oke. Tuhan berkati semuanya. God bless you. Ya, selamat malam. Berkati ya, sampai jumpa besok pagi lagi. Ya, bye-bye. Cipu. Ya, Bu Nini, selamat istirahat. Oh, makasih. Oke, sama-sama Bu Nini ya. Salam untuk Michael dan Vita ya. Lina juga. Oke. Halo Lovelyn. Oke, Tuhan berkati semuanya. God bless you, Pak Frans Angki. Salam buat Ibu ya. Ya, Bu Om semuanya.
Memberkati Pak Mas Andi, Liang. cepat Sampai jumpa sembuh. lagi ya. Bu Puspita, selamat istirahat ya. Memberkati Mbak Indah. Sampai jumpa lagi. Oke. God bless Bye. you. Bye-bye. Bye. Ya. Bye.